Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Tahukah kalian apa itu perkembangan? Coba perhatikan gambar berikut. Yap, benar sekali. Gambar tersebut memperlihatkan proses perubahan yang terjadi pada manusia dari saat lahir hingga dewasa. Maka, dapat dikatakan perkembangan merupakan suatu deretan perubahan-perubahan yang tersusun dan berarti, yang berlangsung pada individu dalam jangka waktu tertentu, lebih menunjuk pada kemajuan mental atau perkembangan rohani yang melaju terus sampai akhir hayat. Lalu, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Coba amati gambar berikut. Berdasarkan gambar sebelah kiri yang merupakan pertumbuhan, terlihat tanaman toge yang bertambah tinggi, dan gambar sebelah kanan yang merupakan perkembangan, terlihat pohon mangga yang berbuah lebat. Maka, dapat disimpulkan pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Sedangkan perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Untuk dapat memahami lebih jelas tentang perkembangan, yuk kita simak tahapan pada perkembangan. Tahap pertama adalah tahap prenatal yang dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga lahir. Pada tahap ini terjadi perkembangan sistem organ tubuh, sistem saraf, dan sistem lainnya yang penting untuk kelangsungan hidup bayi. Tahap kedua adalah tahap bayi yang dimulai dari lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini terjadi perkembangan fisik dan motorik, mulai muncul kemampuan berbicara dan pemahaman sosial. Tahap selanjutnya adalah tahap kanak-kanak yang dimulai dari usia 2 tahun hingga usia 12 tahun. Pada tahap ini terjadi perkembangan bahasa, kognitif, sosial, dan emosional yang lebih kompleks. Tahap keempat adalah tahap remaja yang dimulai dari usia 12 tahun hingga usia 18 tahun. Pada tahap ini terjadi perubahan fisik dan hormonal yang signifikan, serta perkembangan identitas dan kemandirian. Tahap terakhir adalah tahap dewasa yang dimulai setelah usia 18 tahun. Pada tahap ini terjadi perkembangan yang lebih kompleks pada semua aspek kehidupan seperti karir, hubungan sosial, dan kematangan emosional. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada 6 aspek yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan fisik yang merujuk pada perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perkembangan fisik dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Kedua yaitu perkembangan intelijensi atau kognitif yang merujuk pada kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Ketiga yaitu perkembangan emosi yang meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Keempat yaitu aspek sosial yang diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kelima yaitu aspek sikap nilai moral. Dalam hal ini, anak mengenali nilai boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik. Keenam yaitu aspek agama yang berkaitan dengan perkembangan keagamaan anak meliputi penanaman nilai-nilai dasar agama yang berlaku. Perkembangan mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, perkembangan sebagai proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup, sejak masa konsepsi hingga mencapai kematangan. Kedua, saling mempengaruhi antara aspek emosi, intelijensi, dan sosial. Ketiga, mengikuti pola atau arah tertentu. Keempat, terjadi pada tempo yang berbeda, ada yang cepat dan ada yang lambat. Kelima, fase perkembangan berupa bayi, kanak-kanak, anak, remaja,
dewasa, dan masa tua. Keenam, perkembangan mempunyai ciri khas. Misalnya, pada usia 2 tahun, anak mulai dikenalkan dengan lingkungannya, seperti mulai belajar berbicara dan bergerak secara fisik. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik yang dikemukakan oleh aliran nativisme serta oleh lingkungan yang dikemukakan oleh aliran empirisme dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami tahapan perkembangan manusia agar dapat memberikan perawatan dan pendidikan yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan seseorang. Dari materi yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan, perkembangan manusia adalah proses perubahan yang terjadi pada manusia dari saat lahir hingga dewasa yang melibatkan berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Tahapan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa fase, yaitu tahap prenatal, bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Semoga dengan penjelasan tersebut dapat membantu kalian untuk memahami konsep dasar perkembangan pada manusia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.